Oke, halo, berjumpa kembali di tutorial Arduino Uno kita ya. Kali ini kita akan membahas perintah atau kode basic yang perlu kita ketahui sebelum memprogram Arduino Uno ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu void setup dan apa itu void loop. Oke, bisa kita lihat ya. Di sini ada void setup. Void setup digunakan untuk wadah menuliskan settingan pin hingga settingan library. Sedangkan void loop digunakan untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah dari program yang telah kita buat. Program tersebut akan dijalankan secara berulang dan berjalan terus-menerus selama board Arduino aktif. Jadi alur programnya akan seperti ini. Program dijalankan dari atas ke bawah, lalu menjalankan void setup dan terakhir void loop. Sehingga ketika sudah memasuki blok kode void loop, maka alur program tidak akan diulang dari atas, melainkan diulang terus-menerus di blok kode void loop. Yang dimaksud dengan blok kode adalah di area buka kurawal dan tutup kurawal ini ya. Jadi di area ini disebut dengan blok kode void setup atau di bawahnya berarti blok kode void loop. Oh iya, saya mau meluruskan terhadap tutorial-tutorial di luar sana ya. Program Arduino Uno memang dijalankan dari atas ke bawah ya. Namun menurut saya kurang lengkap cara penjelasannya sehingga menjadi kesalahan ya di luar sana. Mungkin bagi kalian sudah mencoba Arduino Uno mungkin akan bilang sama aja bang, semua di running dari atas ke bawah. Oke ya, coba kita buktikan. Kita bisa lihat di sini. Saya menyiapkan program sederhana ya, di mana kita menghidupkan lampu agar kita tahu program mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Di void setup, kita akan berikan lampu warna kuning dan diberi waktu 1 detik untuk hidup. Begitu pula di blok kode void loop, kita berikan lampu warna biru, berbeda di sebelumnya ya, warna biru dan kita beri waktu juga 1 detik untuk hidup. Lalu coba kita running ya secara standarnya saja, yakni void setup berada di baris atas dan void loop berada di baris paling bawah. Maka lampu kuning akan menyala terlebih dahulu ya. Setelah itu baru lampu biru yang artinya dijalankan dari atas ke bawah, yakni kuning terlebih dahulu, lalu biru yang artinya void setup terlebih dahulu, lalu void loop setelahnya. Oke, coba kita balik ya. Kita balik programnya, posisi blok kode void setup di bawah dan void loop di atas ya. Jika seperti ini, kira-kira lampu mana yang akan hidup terlebih dahulu? Jika menganut logika sederhana, program di run atas ke bawah, maka lampu biru terlebih dahulu yang akan hidup, lalu kuning. Bukan begitu? Oke, coba kita running programnya ya. Dan ternyata program menjalankan lampu kuning terlebih dahulu. Yang artinya ini menunjukkan bahwa jika program kita dibalik, void loop berada di paling atas dan void setup di paling bawah, maka program akan merunning blok kode void setup terlebih dahulu walaupun void setup berada di urutan paling bawah. Setelah void setup, maka program akan merunning void loop. Begitulah alur program yang benar. Oke, untuk logika jalannya program, saya anggap sudah mengerti ya. Kita akan mempelajari kode basic yang akan sering kita gunakan nantinya ya. Pertama, tipe data integer ya, atau INT. Kode ini bisa kita gunakan untuk membuat tipe data berbentuk bilangan atau numerik ya, atau nomor atau angka. Oke, contoh ya. Jadi gini, ketika kita akan membuat program, kita harus tahu mana pin yang ada di Arduino Uno yang akan kita gunakan. Contoh, kita akan menggunakan pin nomor 2 sebagai output. Lalu kita bisa menamainya agar lebih mudah.
Salah satu cara menamainya dengan kode INT. Kita bisa ketikkan saja INT, lalu nama pin. Sebagai contoh kita akan menamainya dengan pin indikator, lalu sama dengan, dan ketikkan nomor pin yang akan kita gunakan, yakni nomor 2. Lalu kita akan menutup baris kode pertama ini dengan titik koma. Titik koma ini berfungsi untuk menutup baris kode ya. Nah, ini penting nih, kadang ada error, ternyata kita lupa ya. Lupa memberi titik koma ya, jadi muncul error. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita menamai pin, kita bisa memanggilnya di void loop atau void setup ya. Kita masuk ke void setup dulu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, void setup berfungsi untuk menyeting ya. Salah satunya dengan pin mode. Pin mode ini berfungsi untuk menyeting ya. Pin yang kita pilih itu akan kita setting sebagai apa. Ada beberapa pilihan ya, yakni ada input, output, input pull up, high atau low, kosong atau 1. Maksud tersebut adalah, kita jelaskan satu persatu ya. Output dapat kita gunakan untuk mengeluarkan tegangan yang akan kita gunakan untuk menghidupkan LED, motor DC, LCD, dan lain-lain. Input dapat kita gunakan untuk membaca sensor, keypad, dan lain-lain. Input pull up dapat kita gunakan untuk memonitor kondisi sebuah saklar, sehingga nanti kita akan tahu saklar tersebut sedang di posisi ditekan atau tidak. Lalu low atau kosong ya, digunakan untuk menyeting pin yang tidak mengeluarkan voltase atau pin tersebut bernilai 0 volt. Sedangkan high atau 1, yakni menyeting pin yang telah dipilih tadi dalam keadaan hidup atau bernilai 5 volt DC. Oke ya, kita setel dulu sebagai output ya, pin nomor 2 ini atau pin indikator. Selanjutnya kita akan masuk ke void loop. Program ini akan di-run terus-menerus, atau dengan kata lain, inilah blok kode inti yang akan kita buat. Oke, di tutorial basic ini kita tidak akan mempelajari semuanya ya, agar tidak overload nantinya, dan yang penting sedikit demi sedikit paham dan mengerti. Oke, di void loop ini kita akan belajar tentang digital write. Apa itu dan bagaimana caranya? Oke. Pertama kita akan membahas digital write dulu. Digital write ini merupakan fungsi untuk memberi logika high atau low pada digital pin Arduino Uno atau dalam boardnya ya. Ketika kita menuliskan kode digital write, lalu kita isi nama pin, high, maka kita menyuruh Arduino Uno untuk memberi tegangan sebesar 5 volt di pin yang telah dipilih. Sedangkan kita menuliskan kode digital write, nama pin, low, maka kita akan menyuruh Arduino Uno untuk tidak memberi tegangan, sehingga pin tersebut bernilai 0 volt. Oke, mudah ya. Oke, di video selanjutnya kita akan mempraktekannya ya. Di tutorial basic ini mungkin hanya 3 kode penting itu dulu. Nantinya seiringnya tutorial kita akan mempelajari banyak fungsi kode ya dan logika yang semakin meruncing nantinya. Jadi semangat ya. Dan semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.